Selama saya di teknik, alhamdulillah tugas itu normal-normal aja. Kalau untuk laprak sendiri ya biasa dibilang masih standar lah, nggak terlalu susah-susah amat. Cuman yang kebanyakan orang yang bilang susah, orang yang bilang itu sulit itu kebanyakan dia yang ngulur-ngulur waktu. Jadi sebenarnya itu yang malas dia sendiri biasa aja. Jadi jurusan teknik elektro ini salah satu jurusan di Fakultas Teknik yang bisa dibilang aktif untuk ikut lomba. Halo Sobu, selamat datang dalam Bincang Unila. Kembali lagi dengan aku Putri selaku host. Dan kali ini kita bakal bincang-bincang sama salah satu mahasiswa berprestasi dari Fakultas Teknik. Tanpa berlama-lama, marilah kita sambut Kak Henry. Halo Kak. Iya. Oke, mungkin Kakak boleh nih untuk kenalan dulu nama, jurusan, dan kesibukannya saat ini. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Herli Pratama. Dan saya adalah mahasiswa Teknik Elektro angkatan tahun 2020. Saat ini saya ada di semester 8. Dan untuk kesibukan, alhamdulillah sekarang saya sedang menggarap skripsi saya, di mana skripsi saya ini topiknya tentang agriculture, smart agriculture. Jadi smart farming seperti itu gitu. Oke, itu dia tadi perkenalan dari salah satu narasumber kita yang luar biasa, yang pastinya beliau akan berbagi pengalaman, informasi, dan juga banyak prestasi yang mungkin nantinya bisa menjadi contoh dari Sobat Unila di rumah. So, kali ini kita langsung mulai aja ya Kak, bincang-bincang Unila. Kalau kemarin ini kan ada nih, sebagai anak teknik, banyak yang bilang kalau kuliah di jurusan teknik itu susah. Nah, menurut Kakak sendiri gimana nih Kak? Oke, ya memang banyak bener paradigma yang menganggap bahwasanya kalau kita masuk ke teknik itu banyak laprak, terus banyak tugas, deadline-nya mepet-mepet. Tapi sebenarnya faktanya nggak kayak gitu. Selama saya di teknik, alhamdulillah tugas itu normal-normal aja. Kalau untuk laprak sendiri ya biasa dibilang masih standar lah, nggak terlalu susah-susah amat. Cuman yang kebanyakan orang yang bilang susah, orang yang bilang itu sulit itu kebanyakan dia yang ngulur-ngulur waktu. Jadi sebenarnya itu yang malas dia sendiri biasa aja. Karena kalau untuk deadline sendiri kan memang dikasih deadline panjang sebenarnya. Cuman karena emang dia malas dan mengulur-ngulur waktu, menumpuk-numpuk pekerjaan, jadi terkesan semuanya itu dikerjakan dalam satu hari. Dan itu bikin kebanyakan orang yang stres atau bahkan sampai sakit gitu. Jadi itu yang menyebabkan sesuatu itu sulit gitu. Oke, jadi memang sebenarnya itu tergantung individu ya Kak. Bener banget. Apapun jurusan ataupun fakultas itu kan memang kita tanggung jawabnya mengerjakan tugas sebelum deadline. Biar nggak ada perasaan kayak oh ini tugasnya terlalu mepet, oh ini tugasnya susah. Karena sebenarnya kalau kita langsung dikasih tugas langsung dikerjain ya kita tenang ya Kak. Iya benar banget, aman-aman aja. Ternyata memang nih untuk sobu-sobu yang masih merasa kalau jurusan teknik ataupun jurusan lainnya itu susah, sebenarnya itu kembali lagi ke diri sobu itu sendiri. Benar banget. So kita lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Beberapa waktu lalu kan dapat info kalau Kakak menang lomba, salah satunya lomba anugerah inovasi daerah ya Kak ya? Nah untuk lomba ini sendiri boleh nih Kak diceritain untuk sobu-sobu terkait tips and triknya atau apa yang diperlombakan di dalam lomba tersebut? Oke, jadi Lomba Anugerah Inovasi Daerah ini adalah sebuah program kompetisi yang diselenggarakan oleh Provinsi Lampung, khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung. Dan lomba ini sebenarnya ada setiap tahun, di mana Bapolda ini menampung semua inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh mahasiswa-mahasiswa, peneliti, dan bahkan siswa-siswa itu sendiri. Jadi memang dari Provinsi Lampung sendiri mensupport untuk tenaga peneliti untuk mengembangkan sebuah inovasi. Dan alhamdulillah, tahun kemarin, saya bersama dosen saya, Bapak Arianto, STMT, itu mengikuti kegiatan lomba ini dengan membuat sebuah robot AI yang kami beri nama Ana. Jadi robot AI ini kami desain untuk bisa mendampingi pelajar dalam belajar di kelas maupun di luar kelas. Jadi Ana ini akan memberikan arahan, memberikan nasihat, dan juga dapat menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari siswa itu sendiri. Gitu. Jadi untuk robot yang kami buat sendiri itu Ana dengan teknologi multitask learning. Dan alhamdulillah tahun kemarin itu melalui robot tersebut saya bersama dosen saya itu mendapatkan juara 1 di Lomba Inovasi Anugerah Daerah Provinsi Lampung. Wow, ternyata keren banget ya Sobu, pengalaman dan prestasi dari Kak Henry sendiri. Itu menurut aku adalah salah satu contoh nih role model kita sebagai mahasiswa untuk terus mengembangkan diri sesuai dengan minat dan bakat. Aku tadi sempat dengar menyinggung tentang robot Ana. Untuk Ana itu sendiri apakah ada akronimnya atau gimana nih Kak? Oke, sebenarnya Ana sendiri itu adalah Artificial Neural Assistant. Jadi itu kepanjangan Ana.
Jadi memang Ana ini didesain untuk bisa menjawab berdasarkan AI. Jadi kami coba untuk membuat sebuah dataset AI untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, berbicara, berkomunikasi bersama pendampingnya atau siswa yang ingin didampingi oleh Ana. Jadi saat Ana ini digunakan, itu harapannya kedepannya itu siswa-siswa atau pelajar-pelajar itu tidak kesepian lagi saat belajar, atau bahkan bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Nggak hanya melulu di dalam kelas, nggak hanya melulu di dalam kampus, tapi saat pulang ke kampus, dia bisa mengulas kembali apa yang sedang dipelajari tadi, dan juga bisa mulai belajar untuk apa yang akan dipelajari besok hari gitu. Oke, keren banget ya Sobu. Nah, untuk awal mula kakak mengikuti lomba ini apa sih kak? Oke, kalau untuk awal mula sebenarnya ide ini muncul dari awal tahun 2023. Saya bersama dosen Pak Ari itu merancang ide ini, dan kami ikut sertakan dalam kompetisi lomba inovasi digital mahasiswa yang diselenggarakan oleh Belmawa itu sendiri di Puskesmas. Dan alhamdulillah dengan ide yang ini kami tapi modifikasi. Kalau yang lomba anugerah inovasi daerah itu berbentuk robot, tapi kalau yang LIDM itu berbentuk aplikasi mobile. Dengan aplikasi mobile ini alhamdulillah kami bersama tim berhasil lolos ke Bandung waktu itu, ke finalisasi. Kalau untuk kesulitan-kesulitan kakak dalam menghadapi lombanya ada nggak nih kak? Kalau untuk kesulitan sebenarnya banyak. Kalau untuk kesulitan, cuman alhamdulillah semua kesulitan itu berhasil tersolve gitu. Jadi kayak mulai dari perancangan ide itu benar-benar karena memang ini sebuah inovasi yang baru. Jadi tentu kami mencari dokumentasi di internet itu cukup susah gitu, dan juga harus belajar lebih terkait AI, terkait data science untuk bisa mengembangkan sebuah model AI yang benar-benar bisa matang dan benar-benar bisa menjawab pertanyaan dengan benar gitu. Oke, nah kalau yang aku baca di CV kakak sendiri itu kan ada banyak banget prestasi yang sudah kakak raih. Yeah. Nah, untuk kakak sendiri, apa sih kak benefit atau keuntungan kakak sebagai mahasiswa yang memiliki banyak prestasi? Oke, kalau untuk benefit sendiri, sejujurnya banyak banget benefit yang bisa saya dapatkan setelah saya ikut dan aktif dalam berprestasi. Contoh paling utama yang jelas, saya itu lebih paham tentang dunia yang sedang terjadi sekarang ini. Seperti apa perkembangan teknologi, saya lebih paham. Karena kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain, saat saya ikut kompetisi, katakanlah lomba yang barusan tadi saya sebutkan, itu saya tahu bagaimana sih sebenarnya alur kerja pembuatan artificial intelligence. Saya tidak hanya sebagai konsumen di situ, tapi melalui perlombaan saya menjadi produsen, saya menjadi penemu yang bisa tahu kayak gimana sih seluk-beluk dari sebuah teknologi itu sendiri. Yeah. Dan itu benar-benar membuka pandangan saya kalau misalkan memang teknologi sekarang ini benar-benar sudah berkembang pesat sekali. Dan pastinya di tahun ini bahkan tahun depan itu lebih lagi daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Dan itu benar-benar sebuah benefit yang bisa dibilang mahal banget untuk saya sendiri. Kemudian juga pengalaman tentunya. Karena dengan kita berkompetisi, apalagi sampai kancah nasional atau bahkan internasional, itu kita punya banyak pengalaman. Mulai dari kita presentasi depan umum, presentasi depan reviewer. Mungkin kebanyakan mahasiswa itu takut kalau presentasi depan dosennya, atau mungkin sidang skripsi dan lain sebagainya. Tapi saat mahasiswa tersebut sudah sering ikut kompetisi, dan sudah sering presentasi di depan reviewer tingkat nasional, itu saya rasa presentasi di depan dosen itu sama saja gitu. Jadi tidak terlalu menegangkan, tidak terlalu susah, karena dia sudah pernah melampaui bahkan yang tingkat nasional gitu. Jadi itu benar-benar soft skill dan hard skill yang saya dapatkan itu banyak banget dari kompetisi-kompetisi tersebut. Oke, jadi memang Kak Henry ini adalah salah satu mahasiswa yang membiasakan hal positif sehingga hal-hal itu menjadi buah hasil yang pastinya menguntungkan diri sendiri ya Kak. Wow, keren banget ya Sobu. Itu tadi adalah perjalanan Kak Henry selaku mahasiswa Fakultas Teknik dalam mencari dan juga menghasilkan prestasi di Universitas Lampung. Nah, untuk Kak Henry sendiri nih, awal mula kakak mengikuti lomba itu apakah memang minat dari kecil sudah banyak lomba yang diikuti, atau memang semenjak menjadi mahasiswa teknik dan ingin menggali lagi tentang teknologi itu sendiri? Oke, kalau untuk kompetisi itu sejujurnya dari mulai SMA sebenarnya saya sudah mulai aktif ikut perlombaan, mulai dari OSN itu sudah mulai aktif, dan alhamdulillah sudah mendapatkan beberapa juara. Kemudian lanjut di universitas, dan alhamdulillah setelah masuk Unila itu saya bertemu dengan orang-orang yang benar-benar aktif untuk ikut lomba. Lingkungan-lingkungan saya khususnya di jurusan teknik elektro
Jadi jurusan teknik elektro ini salah satu jurusan di Fakultas Teknik yang bisa dibilang aktif untuk ikut lomba dan benar-benar bisa sering banget untuk menyumbangkan prestasi kepada Universitas Lampung. Jadi dan juga di jurusan teknik elektro sendiri didampingi oleh dosen-dosen, ada Pak Ardian, Bu Melvi, Bapak Arianto. Itu benar-benar kami sebagai mahasiswa itu diarahkan dan dibantu untuk bisa ikut kompetisi secara aktif. Dan nggak hanya mengarahkan saja, mereka benar-benar mendampingi, benar-benar memberikan sebuah motivasi besar untuk kami berprestasi lebih dan lebih gitu. Makanya banyak sekali prestasi-prestasi yang diraih dari jurusan teknik elektro itu sendiri. Contohnya, katakanlah tahun lalu ada yang namanya program peningkatan kapasitas mahasiswa atau PPK Ormawa. Itu dari Universitas Lampung yang lolos ada 4 tim dan 2 dari teknik elektro. Dan alhamdulillah 1 itu saya sendiri ketua timnya. Itu terus kemudian lomba inovasi digital mahasiswa atau LIDM tahun lalu dari Universitas Lampung yang lolos ke nasional itu ada 3 tim dan 2 dari teknik elektro. Kemudian ada yang terbaru di bulan Juli tahun lalu itu alhamdulillah dari tim teknik elektro sendiri berhasil mendapatkan juara 2 dalam kompetisi drone internasional di Yokohama, Jepang. Dan itu benar-benar kami semua itu diarahkan dan juga dididik keras oleh dosen-dosen kami, benar-benar didampingi dalam setiap kompetisi supaya makanya kami bisa mendapatkan hasil-hasil yang maksimal tentunya. Jadi memang banyak proses yang dilalui ya Kak, benar banget. Dalam menghadapi perlombaan atau memang latihan-latihan sebelum melaksanakan lomba itu sendiri. Mungkin banyak nih Kak sobu-sobu yang belum tahu info-info atau apa aja sih Kak yang bisa kita dapetin terkait dengan perlombaan-perlombaan itu. Untuk Kakak sendiri biasanya info dari lomba itu memang dicari tahu sendiri atau dikabarkan dari fakultas atau jurusan ya Kak? Oke, kalau untuk info lomba sendiri sejujurnya saya cari tahu sendiri dan juga ada informasi dari teman, bahkan dari dosen atau bahkan dari fakultas itu sendiri. Jadi kalau untuk lomba kompetisi-kompetisi non Belmawa itu biasanya saya cari tahu sendiri, mulai dari Instagram dan sosial media lain itu saya selalu searching gitu, kompetisi apa sih bulan ini, dan saya coba list apakah kompetisi ini bisa saya ikuti dengan schedule yang ada yang sudah saya tentukan. Terus kalau untuk informasi dari Belmawa itu cenderung biasanya diinformasikan oleh dosen. Jadi ada kompetisi katakanlah PKM atau LIDM atau lomba-lomba Puspresnas itu biasanya diinformasikan oleh dosen dan juga fakultas. Jadi benar-benar peranan dosen, peranan fakultas, peranan jurusan itu penting banget untuk mahasiswanya, karena dengan aktifnya informasi yang diberikan kepada mahasiswa itu meningkatkan juga keaktifan mahasiswa itu sendiri gitu. Jadi kita juga saat ada informasi diberikan oleh dosen, informasi itu pasti kita highlight dalam list kita. Dan juga kita pasti pengen banget untuk ikut itu gitu. Apalagi sampai dosennya itu mencari mahasiswa untuk ayo siapa yang mau ikut gitu kompetisi ini, saya akan fasilitasi gitu. Nah itu meningkatkan semangat kita untuk bisa berkompetisi dan mengikuti setiap perlombaan yang ada gitu. Wah, ternyata memang salah satu support adalah lingkungan kita sendiri ya, iya, bener banget. Terkait dengan apa yang kita lakukan itu memang pasti dari diri sendiri dan juga support dari lingkungan kita. Banget. Untuk Kak Henry nih, ada nggak sih Kak harapan Kakak untuk kedepannya? Apakah memang Kakak masih ada planning yang akan dicapai atau ada hal yang ingin Kakak ciptakan lagi atau gimana nih Kak? Oke, insya Allah kalau untuk harapan tentu sebagai mahasiswa teknik elektro dan juga mahasiswa semester akhir, itu harapan saya tentu bisa lulus tepat waktu untuk jangka waktu dekat ini. Kemudian nanti harapannya tentu bisa mendapatkan pekerjaan yang memang impian saya gitu. Itu untuk harapan saya. Dan kemudian bisa memberikan ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat untuk adik-adik saya. Karena banyak adik-adik saya juga udah mulai berkembang, sudah mulai ikut kompetisi-kompetisi, dan alhamdulillah ya saya sebagai kakak tingkatnya juga bangga sekali untuk bisa melihat adik-adik saya ini bisa berkompetisi juga gitu, berprestasi juga gitu. Oke, terkait dengan harapan tadi ya Kak, untuk pesan dan motivasi Kakak kepada sobat-sobat Unila di rumah apa nih Kak? Oke, untuk pesan dan motivasi tentunya sebenarnya cukup klise ya kalau untuk masalah motivasi ini. Cuman saya ada sedikit cerita menarik dari kegiatan yang pernah saya alami. Jadi pada saat saya melaksanakan kegiatan PPK Ormawa itu di Desa Gisting Permai, saya mendapatkan sebuah pelajaran hidup yang benar-benar menarik bagi saya. Jadi gini, di desa tersebut saya disampaikan dikasih tahu sama kepala pekon di situ, beliau menyampaikan bahwasannya masyarakat itu
memandang seorang mahasiswa itu lebih dari segalanya. Jadi apapun yang disampaikan mahasiswa itu selalu dianggap benar oleh semua masyarakat yang ada. Makanya kita sebagai mahasiswa jangan pernah menyampaikan informasi yang salah kepada masyarakat. Untuk itu kita harus belajar benar-benar di bangku kuliah. Sekarang mumpung kita masih di bangku kuliah, kita harus benar-benar mengambil ilmu sebanyak-banyaknya di bangku kuliah ini sebelum besok kita terjun ke masyarakat. Karena jangan sampai kita menyampaikan informasi yang salah atau bahkan menyesatkan kepada masyarakat. Itu benar-benar jadi tamparan keras bagi saya. Bagaimana keseriusan mahasiswa itu benar-benar terukur saat mereka sudah lulus nantinya gitu. Itu sih Mari. Oke, itu tadi ya Sobu, diingat pesan dari Kak Henry. Kalau untuk kutipan atau hal yang selalu kakak ingat dalam mengambil suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan untuk dapat menghasilkan hasil yang terbaik, gimana nih Kak? Oke, moto kakak tuh. Kalau moto saya tentu manjada wajada. Oke, itu. Manjada wajada ya Kak. Iya. Oke, mungkin itu tadi Sobu bincang Unila kita bareng Kak Henry. Ternyata banyak banget pengalaman yang bisa dipetik dan juga mungkin menjadi salah satu contoh untuk sobat-sobat Unila yang masih ragu dalam meningkatkan prestasi, dalam mulai untuk keluar dari zona nyaman itu sendiri. Dan juga untuk kalian yang masih bingung terkait dengan sebenarnya mahasiswa teknik ataupun mahasiswa Unila itu sesibuk apa sih? Nah, ini karena kita baru pembukaan dan juga penerimaan ya Kak kemarin. Jadi untuk teman-teman yang nantinya akan hadir di Universitas Lampung, jangan takut kalau kalian ada di lingkungan yang memang saling support dan juga kalian masih ingin untuk selalu meningkatkan diri, kalian akan mendapatkan hasil yang pastinya maksimal dan terbaik. Oke Kak Henry, itu tadi bincang kita terkait dengan prestasi dan pengalaman Kak Henry. Aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada kakak telah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol dan juga sharing-sharing ke Sobat Unila. Baik, itulah tadi bincang kita bersama dengan Kak Henry, salah satu mahasiswa berprestasi dari Fakultas Teknik. So, untuk Sobu, jangan lupa untuk selalu mengikuti informasi yang selalu dibagikan oleh Universitas Lampung. Dan aku Putri. Aku Herdi. Pamit undur diri. See you!